Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih sejarah peradaban manusia bisa begitu berbeda di satu benua dengan benua lainnya? Ini pertanyaan besar loh. Sebuah teka-teki yang akarnya membentang ribuan tahun ke belakang dan hari ini kita akan coba pecahkan bersama. Nah, semua ini berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertanyaan ini datang dari seorang politisi asal New Guinea, namanya Yali, yang diajukan ke penulis Jared Diamond. Dia bertanya, kenapa ya kalian orang kulit putih bisa bikin begitu banyak barang, kargo istilahnya, dan membawanya ke sini? Sementara kami, orang kulit hitam, punya kargo kami sendiri yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pertanyaan inilah yang jadi pemicu seluruh investigasi yang akan kita bahas. Dan penyelidikan itu akhirnya tertuang dalam sebuah buku yang luar biasa, karya Jared Diamond yang memenangkan hadiah Pulitzer, Senjata, Kuman, dan Baja. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menyaring argumen utama dari buku tersebut. Intinya, Diamond mencoba menjawab pertanyaan Yali tadi bukan pakai asumsi atau kira-kira, tapi dengan bukti ilmiah yang solid. Oke, jadi pertanyaannya Yali ini sebenarnya bukan cuma soal kargo di New Guinea. Kalau kita tarik lebih luas, ini jadi sebuah misteri global yang jauh lebih besar. Kenapa sih kekayaan dan kekuasaan di dunia ini terdistribusi seperti yang kita lihat sekarang? Kenapa petanya bisa jadi seperti ini? Coba deh kita balik pertanyaannya, biar lebih terasa kenapanya. Kenapa bukan penduduk asli Amerika, Afrika, atau Australia yang justru datang ke Eropa dan Asia untuk menaklukkan, menjajah, atau bahkan memusnahkan mereka? Pertanyaan kebalikan ini benar-benar menyoroti betapa timpangnya kekuatan antar benua, bahkan di tahun 1500-an, jauh sebelum puncak kolonialisme. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban yang sebenarnya menurut Diamond, kita harus singkirkan dulu satu penjelasan yang paling sering muncul, tapi juga yang paling berbahaya, soal ketimpangan sejarah ini. Iya, kita harus bahas ini secara terus terang. Penjelasan yang paling umum dan yang paling keliru adalah gagasan rasis. Gampangnya, teori ini bilang kalau perbedaan teknologi antar bangsa itu disebabkan oleh perbedaan biologis atau kecerdasan bawaan. Ide ini udah lama banget ada dan seringkali jadi bayang-bayang dalam diskusi soal sejarah dunia. Jadi, di sini ada dua kubu yang berseberangan. Di satu sisi ada teori rasis yang berasumsi soal perbedaan biologis dan intelektual. Tapi penting untuk dicatat, tanpa ada bukti ilmiah yang kuat. Nah, di sisi lain ada sanggahan dari Diamond. Dia bilang, lupakan soal biologi. Fokusnya harus dialihkan ke lingkungan. Karena lingkunganlah yang menciptakan tekanan yang berbeda, bukan karena satu bangsa lebih superior dari yang lain. Dan disinilah argumen Diamond jadi, wah bener-bener menarik. Dia nggak cuma menyanggah teori rasis itu, tapi dia membalikannya 180 derajat. Menurut dia, justru di tempat dengan lingkungan yang keras kayak di New Guinea, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, seleksi alam untuk gen kecerdasan itu mungkin jauh lebih kejam. Artinya, tantangan hidup sehari-hari di sana justru lebih mendorong kecerdasan praktis. Ini benar-benar membalikan semua asumsi lama. Oke, jadi kalau bukan karena biologi, lalu apa jawabannya? Nah, setelah kita singkirkan argumen yang keliru tadi, sekarang kita masuk ke inti dari tesis buku ini. Jawabannya ternyata bukan ada di dalam diri manusianya, tapi di tanah tempat mereka hidup. Dan ini dia, inti dari segalanya, yang dirangkum Diamond dalam satu kalimat yang sangat kuat. Sejarah berjalan dengan cara yang berbeda untuk orang yang berbeda karena perbedaan lingkungan mereka, bukan karena perbedaan biologis di antara mereka. Singkatnya, geografi bukan genetika yang membentuk nasib. Ini adalah ide yang jadi fondasi dari semua penjelasan selanjutnya. Supaya kita bisa ngerti teorinya lebih dalam, kita perlu kenal dua istilah penting nih, penyebab langsung dan penyebab utama. Penyebab langsung itu ya hal-hal yang kelihatan jelas, seperti senjata dan baja itu sendiri. Itu alat-alatnya. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar, kenapa sih ada masyarakat yang punya senjata dan baja dan yang lain nggak? Nah, disitulah penyebab utama masuk. Ini adalah akar masalahnya, yaitu kondisi geografi dan lingkungan. Oke, teori ini mungkin kedengarannya masih agak abstrak ya. Jadi, supaya lebih kebayang, kita akan lihat sebuah eksperimen alami dari sejarah. Ini adalah studi kasus yang pas banget untuk menunjukkan gimana lingkungan benar-benar bisa membentuk dua takdir yang sangat berbeda. Laboratorium alami kita ini ada di Kepulauan Polinesia di Pasifik. Bayangkan, ribuan tahun lalu ada satu kelompok leluhur yang sama menyebar ke berbagai pulau. Jadi secara genetik dan budaya mereka ini awalnya sama.
Tapi pulau-pulau yang mereka tinggali punya lingkungan yang beda-beda banget. Lalu apa yang terjadi? Nah, hasilnya ini jadi pelajaran sejarah yang luar biasa. Sekarang kita fokus ke kisah Maori dan Moriori. Mereka ini asalnya dari nenek moyang yang sama loh. Sekitar tahun 1000 Masehi, sekelompok petani Polinesia sampai di Selandia Baru dan menjadi suku Maori. Nggak lama setelah itu, sebagian kecil dari mereka berlayar lagi dan terdampar di Kepulauan Chatham yang dingin dan terisolasi. Mereka inilah yang menjadi suku Moriori. Ratusan tahun mereka berkembang sendiri-sendiri, sampai akhirnya di tahun 1835 mereka bertemu lagi. Tapi ini bukan reuni yang bahagia. 900 prajurit Maori yang bersenjata lengkap datang dan menyerbu Kepulauan Chatham. Dan suku Moriori yang damai dengan cepat ditaklukkan. Kenapa bisa begitu? Lihat perbedaannya. Lingkungan Kepulauan Chatham itu dingin, kecil, dan terisolasi. Jadi mereka nggak bisa bertani. Mereka jadi masyarakat pemburu pengumpul yang damai, populasinya cuma sekitar 2.000 orang. Teknologinya pun sederhana. Beda banget sama Selandia Baru yang lebih besar dan subur. Di sana Maori jadi petani hebat, populasinya bisa lebih dari 100.000 orang. Karena makanan berlimpah, mereka bisa mengembangkan teknologi canggih, senjata, benteng, dan punya struktur masyarakat yang kompleks dengan para pejuang. Satu leluhur, dua lingkungan, dua takdir yang berbeda total. Oke, kisah Maori dan Moriori tadi adalah contoh kecil yang sangat jelas. Sekarang, ayo kita pakai logika yang sama untuk melihat gambaran yang jauh lebih besar. Bagaimana pola ini menjelaskan ketidaksetaraan di level global? Ini dia rantai sebab akibatnya menurut Diamond. Semuanya berawal dari nomor 1, perbedaan lingkungan, geografi, iklim, ada tumbuhan dan hewan apa di sana. Kalau lingkungannya cocok, ini mengarah ke nomor 2, produksi pangan alias pertanian dan peternakan. Kalau sudah bisa produksi pangan sendiri, muncullah nomor 3, surplus pangan dan populasi yang padat. Nah, kalau sudah banyak makanan dan banyak orang, nggak semua harus jadi petani kan? Dari sinilah muncul nomor 4, para spesialis, teknologi, kuman dari hewan ternak, dan akhirnya senjata dan baja. Jadi, kenapa Eurasia yang unggul? Jawabannya, menurut Diamond, adalah karena Eurasia itu menang lotre geografis. Pertama, lihat petanya. Benua ini membentang dari timur ke barat. Artinya, tanaman dan hewan ternak bisa dengan mudah menyebar di garis lintang dengan iklim yang mirip. Beda dengan benua Amerika atau Afrika yang sumbunya utara-selatan dengan iklim yang sangat bervariasi. Kedua, Eurasia kebetulan punya spesies tumbuhan dan hewan liar yang paling banyak dan paling cocok untuk didomestikasi. Dua faktor ini saja sudah memberikan Eurasia keunggulan start yang luar biasa besar dalam rantai sebab akibat tadi. Jadi, poin kuncinya adalah ini, dan ini yang paling penting untuk diingat dari seluruh penjelasan ini. Hasil sejarah yang timpang itu bukan karena perbedaan antar manusianya, tapi karena perbedaan pada daratan tempat mereka tinggal. Jawaban atas pertanyaan Yali ada di geografi, bukan biologi. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kalau memang geografi adalah kekuatan utama yang membentuk masa lalu, pertanyaannya adalah bagaimana geografi terus membentuk nasib bangsa-bangsa di dunia kita saat ini? Seberapa besar keberuntungan geografis dari ribuan tahun lalu masih mempengaruhi hidup kita sekarang? Coba direnungkan.